لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik rahimanallah, alhamdulillah boten kesupen monggo kula dherekaken lan sanjungaken syukur wonten sampun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang kathah sehingga ngantos wekdal menika kita sami pinaringan kesarasan kita tasih pikantuk nikmat Islam, nikmat iman dan mugi nikmat sunnah. Saestu menika nikmat ingkang ageng ingkang tansah kita jagi, kita syukuri. Kanthi syukur dumateng Allah, mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Kita badhe lajengaken waosan kitab atau buku 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya yang dipun tulis Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid. Kita ngaji wonten kesalahan ingkang nomor 1 yang menika ingkang ngalipun salat dhewe ana mulisa kamangka isih ana ruang kosong sop ana ngarep. Dados menawi wonten sop setunggal sop nomor kalih nggih lawang ing mlebet saking mriku kamangka mriku kesenten longgar piyambakipun boten purun mriku tapi lajeng salat tengah mriki. Niki sing dipun maksud kesalahan kala wau. Kados ngeten menika Bapak Ibu rahimanallah klebet tiyang kala wau kelentu anggenipun salat. Ngantos piyambakipun Syekh nyebataken ora sah salat dhewean ana mulisa kamangka isih ana panggonan sing kosong sop ana ngarep. Ini termasuk kesalahan sehingga Rasulullah SAW ndawuhi kula lan panjenengan sami ati nusufuf sempurnakan sop. Ini harus disempurnakan. Kama qala Rasulullah SAW. Karena hal ini akan menutup celah-celah pintu syaitan. Tadi syaitan menika nalika kita menika mulai takbir Allahu Akbar niku syaitan dukeni malih nggih. Lajeng selempit-selempit wonten sisa kiwa tengen ngarep buri dados sof-sof ingkang longgar menika niku dipun agem kalih syaitan kangge godha manungsa. Makanya harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang ke-92 melangkahi leher orang-orang yang sedang sholat dan menyakiti mereka. Oleh karena itu disebabkan terlambat datang dari awal. Jadi piyambakipun kula jane kepengin ngarep ning boten budal riyin. Sehingga nalika mereka kondisi mriki enten sing setunggal mriki nekat dilangkai kabeh. Menika termasuk yang diperingatkan Syekh mriki tidak boleh melangkai pundak-pundak orang-orang yang sedang sholat dan menyakiti mereka. Oleh karena itu agar mereka datang lebih awal, sebaiknya dilakukan
orang-orang seperti itu dia datang lebih awal. Sehingga dirinya bisa mendapatkan shaf yang pertama. Karena salah satu keutamaan yang besar, orang itu kalau bisa menempati shaf yang pertama. Bahkan disebutkan dalam hadis secara makna, barang siapa mengetahui pahalanya orang yang sholat di shaf pertama ini, maka dirinya rela seandainya harus diundi. Jadi ini peluang bagi orang-orang yang mengetahui agar berusaha untuk mencari shaf yang pertama. Dan salah satu bentuk ketidaktahuan jamaah, kalau ada peluang shaf yang pertama itu tidak mau menepati. Pun jenengan mawon. Akhirnya tinggoni wong liya. Padahal ini sebuah keutamaan yang besar. Bukan hanya itu, malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang menempati shaf yang pertama ini. Bukan hanya itu, seandainya mengetahui pahalanya, dia akan datang meskipun merangkak-rangkak. Jadi ageng pahalanya. Ini keutamaan shaf yang pertama. Imam Nawawi dalam syarah hadis tentang keutamaan shaf yang pertama ini, beliau menyebutkan dalam sahih syarah sahih Muslim, bahwasanya orang yang selalu terlambat di dalam sholat, agar sholat jamaah itu mesti keri manggone budi, maka dia akan tertinggal pula berbagai macam bentuk keutamaan yang lain. Jadi kalau urusan agama, urusan sholat itu mereka terlambat, dalam keutamaan yang lain dia juga terlambat. Bahkan juga ada yang menyebutkan urusan sholat jamaah ini ora beres, urusan liyane nggih boten beres. Niki kedah kita katasaken. Bahasa Jawa bisa? Paham? Sangat. Pangapunten ini. Dan kesalahan yang ke-93 yaitu sholat tanpa memakai pembatas atau sutra. Baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, meskipun boleh meninggalkannya. Dianjurkan, kata Syekh di sini, melakukan sholat dengan menghadap sutra. Sutra itu secara bahasa adalah penghalang, apa yang bisa menghalangi. Pada secara istilah, apa yang bisa menghalangi seseorang dari melewati orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu harus menahan orang yang mau lewat di depan sholatnya selama sudah ada sutra. Sutra ini bisa berupa apa saja, tegesipun ingkang ma'ruf, kados mungkin orang yang sedang duduk itu bisa dipakai pembatas. Kemudian tiang masjid, kemudian kados seperti ini juga bisa dipakai, ataupun dinding kalau di sini tidak ada yang lain, maju ke depan. Akan tetapi meskipun demikian, hal ini memang salah satu jadi bahan beberapa pendapat ulama. Ulama itu menyebutkan sampai ada 4 pendapat masalah sutra ini. Yang pertama menganggap bahwasannya hal ini wajib. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan juga pendapat ulama Syekh Muhammad
Nasiruddin Albani. Ini juga dimuat dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi yang sangat terkenal. Ini pendapat yang pertama, wajib. Jadi harus cari pembatas. Yang kedua, sunnah secara mutlak. Ini sunnah merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik. Jadi kalau dikatakan Syafi'iyah itu berarti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau khawatir ada yang lewat, sebaiknya dia pakai sutra. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan juga Hanafiyah. Dan yang keempat, bagi imam dan munfarid. Jadi khusus imam dan munfarid, ini pendapat Hanabilah. Disebutkan di dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Qawaidiyah. Ini termasuk salah satu pendapat jumhur ulama, ini menguatkan tidak wajib. Akan tetapi jamaah Allah, untuk ikhtiar satu kehati-hatian, maka hendaknya seseorang berusaha untuk menyempurnakan sholat, yaitu dengan menghadap sutra. Ini kalau memungkinkan. Karena orang yang sedang sholat ini, seandainya dilewati keledai, kemudian anjing hitam, tentu ini di tanah lapang, tidak di masjid. Atau orang yang sedang haid, ini bisa batal sholat orang tersebut. Ini bisa dilihat penjelasannya di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Meskipun pendapat jumhur ulama itu menyebutkan hal itu tidak wajib. Oleh karena itu di sini disebutkan dianjurkan melakukan sholat dengan menghadap ke pembatas atau sutra, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Pembatas sutra itu boleh berupa tongkat. Jadi Rasulullah pernah sholat di tanah lapang, itu membawa tongkat ditancapkan. Ini sebagai sutra. Bisa berupa tongkat, juga berupa tembok, dinding, tiang, atau yang lainnya. Kalau memungkinkan, tas saya ini bisa berdiri. Ini 30-an 5 cm atau 30 cm. Ini sudah bisa dipakai untuk sutra, pembatas. Jadi kalau ada orang lewat, itu ditahan. Dia harus lewat di belakang sutra ini, wonten ngajengnya atau di belakang orang yang sholat. Dan orang yang sholat ini dilarang keras untuk dilewati di hadapannya. Lebih baik dia diam sampai menunggu 40 tahun. Ini disebutkan dalam hadis yang lain. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadna minha. Jika salah seorang di antara kalian sholat, sholatlah menghadap sutra, mendekat. Ini perintah Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Syekh di sini termasuk membawakan hal ini. Dalam catatan kaki, beliau membawakan ucapan Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, menambahkan dengan mengatakan dan boleh meninggalkannya jika tidak khawatir ada orang yang berlalu di depannya. Akan tetapi sekali lagi, maka hendaknya kita ikhtiar berhati-hati, karena meninggalkan perselisihan dan kita mengambil pendapat untuk mendekat ke sutra, ini tentu kita terlepas dari perselisihan tersebut. Ini lebih utama. Kemudian yang ke-94, berjalan di depan orang yang sedang sholat, seperti yang kita sampaikan tadi. Terus boten angsal nalika sholat,
enten tiyang ingkang lewat wonten ngajengi, tidak boleh. Ini larangan keras. Bahkan Rasulullah menyebutkan, tahanlah. Kalau dia nekat, maka perangilah, karena bersamanya itu ada korin, ada syaitan. Maka itu ditahan, dihalangi. Ini terutama sholat ketika munfarid atau menjadi imam, sholat sendirian Pak, atau jadi imam. Kalau makmum itu tidak dilarang orang yang lewat di depannya. Yang saya umpami dan sing batal, kemudian dia terpaksa harus sholat di depan orang yang sedang sholat ini, dia harus jalan, maka dia harus jalan keluar, mengambil wudu, kemudian masuk ke shop atau dia di belakang. Jadi kalau ada yang batal, yang di belakang ini maju, kemudian setelah wudu dia bisa menempati ruang yang longgar atau di belakang tadi. Jadi buat angsal, melewati orang yang sedang sholat, meskipun dia bukan orang yang haid ataupun apa, itu tidak boleh, harus ditahan. Tapi bagaimana kalau ini yang lewat ini orang dewasa, nggak paham agama, langsung lari ya ini ngomong, sebacot ya, handphone, orang terus tekan kiri digeret dari Indonesia, balik dari Indonesia, tidak perlu, sudah terlewat sambung. Kemudian yang ke-95, berbicara pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Ini juga tidak boleh. Jadi kalau kita mau membenarkan sesuatu, kita berjalan melakukan aktivitas, sudah dibenarkan apa mikir boten usah ngobrol. Ini dihindari. Fa ansitu lahu la'alakum turhamun. Diamlah agar kalian itu dirahmati. Maka kita harus diam. Nanti bisa lago, pokok lago, bisa sia-sia. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh Syekh, jika imam sudah memulai khutbah Jumat, maka wajib bagi orang yang menghadiri sholat untuk diam dan tidak berbicara. Begitu juga berlaku kan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ikut sholat Jumat juga tidak boleh ngobrol. Apapun alasan Nabi, orang ngobrol itu ngantuk ya. Tidak boleh, harus mendengarkan. Kemudian yang ke-96, kesalahan sewaktu sholat jenazah diperhatikan bahwa kerabat mayit khususnya juga teman-temannya dan para tetangganya berbaris di sebelah kanan. Sebelah kanan imam, dan terkadang berbaris di sebelah kanannya dan sebelah kiri, padahal masih ada tempat yang cukup luas di masjid. Maka tidak ada keutamaan hal yang demikian itu, tidak ada. Ya, oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan sewaktu sholat jenazah maka tempat para makmum berada di belakang imam atau sholat yang lain. Adapun jika tempat telah sempit dengan jamaah sholat, maka tidak ada salahnya bila para makmum berdiri di sebelah kanan imam. Artinya ini dalam keadaan darurat. Kalau tidak, maka dia tetap sholat seperti yang lainnya, yaitu sholat di belakang imam. Kemudian yang ke-97, kesalahan jika orang yang sholat masuk untuk menunaikan sholat Jumat dan muadzin sedang mengumandangkan azan yang kedua ataupun yang pertama, maka dia menunggu hingga sang muadzin selesai lalu melakukan sholat at-tahiyatul masjid. Niki sering terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau imam sudah naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan, orang-orang ini semua menunggu azan. Maka yang benar kata Syekh, jika orang yang sholat sedang masuk untuk menunaikan sholat Jumat dan muadzin sedang mengumandangkan azan yang kedua atau pertama,
maka sebaiknya tidak usah menunggu hingga selesai muadzin tersebut. Hendaknya dia langsung menunaikan sholat at-tahiyatul masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat, yang dimaksudkan adalah at-tahiyatul masjid. Maka dia tidak menunggu. Kenapa demikian? Karena ada yang menyebutkan bahwasanya mendengarkan khutbah ini wajib, sedangkan mendengarkan azan ini sunnah. Ini termasuk yang terjadi pada masyarakat kita. Jadi kalau ada adzan itu justru menunggu, kalau adzan selesai baru dia sholat, sedangkan khatib sudah berkhutbah. Yang lebih utama yaitu mendengarkan khutbah. Jelas ya Pak? Jelas. Ini yang disampaikan Syekh di sini. Kemudian yang ke-98, sebagian orang-orang masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sakit, seperti pingsan, menjalani operasi, kemudian juga dia harus meninggalkan beberapa sholat fardu. Kemudian setelah siuman, seperti nyun sewu, kalau ada orang yang operasi, dia nggak bisa sholat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib baru siuman. Maka ketika siuman dia menggabungkan sholat-sholat itu sesuai waktunya. Maka ini tidak benar. Yang benar yaitu ketika dia sudah siuman, sholat-sholat yang tertinggal itu semuanya diulang. Betul? Ketika siuman itu sholat tersebut maghrib dibagi maghrib, sing zuhur kali kemarin itu nunggu zuhur besok baru diganti. Itu tidak seperti itu. Tetapi ketika siuman yang tertinggal zuhur, asar, maghrib, maka dia sholat semuanya ini. Semuanya dirapel, dilakukan sekali waktu. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian yang ke-99, memesan tempat dalam masjid dengan memasang sajadah dan sejenisnya, lalu keluar dari masjid menuju rumah atau kepada pekerjaan, tempat makan atau aktivitas pasar, dan kembali lagi ke tempat yang telah dipesan tadi. Kesehatan Pak Buge, ada istilah-istilah sekarang itu pesen gon. Jadi kalau mau pasang sajadah, wong telu, wong papat, wong lima pasang sajadah rin, barutan terus ditinggal mantuk. Nek boten-boten tekan. Kata Syekh di sini, jika orang yang sholat memesan tempat dan dia berada di dalam masjid untuk suatu keperluan, atau misalnya dia berada di luar masjid untuk mengambil wudu dan lainnya, maka hal itu tidak masalah. Maksudnya tokorin terus wudu, ini kan sebentar. Tapi kalau dia memesan atau menaruh tempat tersebut, kemudian dia pergi, dia berada di rumah atau kembali ke pekerjaannya atau di pasar, dan jika dekat waktu adzan atau waktu iqamah kembali lagi ke tempat tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan. Hal ini banyak disaksikan juga di Haramain, kata Syekh di sini. Maka ini tidak boleh. Kalau dia sekedar jembudu itu tidak mengapa. Kalau dipun rahapi tunjuk. Tinggal nomor 900 kesalahan, yaitu memakai celana panjang yang sesak, yang sangat membatasi gerak anggota badan, khususnya bagian aurat yang vital. Ini nyun sewu termasuk, kata Syekh, kesalahan. Walaupun
Walaupun kalau umpamane nggo kathok kok salat ya ora sah. Asal napa dia napa boten menampakkan auratnya atau tidak tetap seperti yang disebutkan Syekh di sini. Ini termasuk kesalahan ya. Oleh karena itu Syekh menyebutkan sewaktu memakai celana panjang hendaknya dalam hal itu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama bentuk panjangnya. Ini usahakan untuk tidak sampai melebihi batas mata kaki. Karena Rasulullah menyebutkan ma asfala minal ka'baini bahwa benar apa saja yang di bawah mata kaki ini diancam neraka. Ya, masih juga ada yang belum paham. Itu hadis Abu Bakar itu tidak sombong, dia dibolehkan Rasulullah. Abu Bakar tidak dipahami seperti itu. Ya. Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, dia senantiasa menjaga sunnah Rasulullah SAW. Illa anta ahadaha, kecuali kadang melorot ya Rasulullah. Artinya kadang melorot itu tidak ada unsur kesengajaan. Ini harus dibedakan. Beda dengan orang sekarang ini, wiwit pesen celana kepenjahitan itu memang di bawah mata kaki, kan kan? Maka kita harus mengetahui bahwa itu termasuk salah satu kesalahan, terlarang. Jadi kalau dia memakai itu di bawah mata kaki ini sudah terhitung sombong. Kalau dia ditambahi sombong lagi dalam hatinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dosanya tambah besar, ditambah dengan dosa sombong tersebut. Ini kita sudah ngaji lama agar kita memperhatikan. Bahwa aku nek mbok kathok dhuwur polong iki didarani gulungane kae. Maka kita beragama ini jangan takut diarani. Yang penting ada dasarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Boten usah. Kan semboyan kita kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kira boten pelo ngono iki. Nggih. Jadi kita berusaha kan seperti itu. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua karena Allah, bukan karena manusia. Ibu-ibu nggih motivasi kali bapak-bapak. Nek bapak-bapak katoke kedawan kuwi dilokke, ora koe malah nek ndok katoke rada dhuwur sithik dilokke, wah niku kuali. Pak menika karo cincing ngomong gak patut blas. Wah, bapak yang bleret, tapi dimotivasi Pak, buyak kene kandhane apa wong buyak kene sing penting awake dhewe cocok karo agama. Nggih Bu nggih. Kita ora mantep iki. Nggih. Seperti itu, tolong menolong di dalam kebaikan. Jadi bentuk panjangnya ini harus diperhatikan. Yang kedua kata saya ini longgarnya. Longgarnya ini pun katosaken orang kok nanti buat deket sehingga nopo salah pola swag. Ini hati-hati. Kemudian menutupi bagian dalamnya. Jadi tidak sampai leko-leko itu kelihatan. Kemudian tidak transparan. Transparan ini semrowong. Ini berlaku juga untuk ibu-ibu nih. Jadi ibu-ibu juga harus memperhatikan. Dia tidak boleh memakai minyak wangi ke masjid. Pakaian juga harus menutupi aurat. Demikian pula tidak boleh pakaiannya itu kekecilan atau semrowong, itu tidak boleh. Dan tidak transparan. Dan semua hal-hal itu bertambah kuat, terutama di dalam sholat. Ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kira-kira yang dibutuhkan dalam syariat ini adalah longgar.
boten ketat, boten pres. Kita sudah umur tidak seperti anak-anak SMP kadang-kadang itu pengen celananya model pensil. Kita sudah dewasa, sudah sepuh. Kemudian kesalahan yang ke-101, menaikkan rambut dan pakaian sewaktu orang yang sholat menyentuh tanah di dalam sholat. Niki menawi rambutipun gondrong. Ya kadang-kadang itu kayak mikir rambut nyenek kurang ini. Dadi usel kayak nerangono kok ganti klambine. Utak-utik. Ini termasuk ketika sujud itu bingung mengangkat, disonggo nggih. Ini namanya diangkat. Ya dimaksudkan kersane apa saja nih? Kersane bathuk ini iso nempel tembokan kan. Padahal hal semacam itu tidak satu keharusan. Oleh karena itu di sini saya menyebutkan tidak menaikkan rambut yang panjang ketika menyentuh tanah di dalam sholat, khususnya pada waktu sujud. Demikian pula tidak menaikkan pakaian, baik itu sorban maupun selendang dan lain sebagainya. Ini betul usah repot, biarlah kalau dia terkena sujud tidak masalah, betul nopo-nopo. Kemudian ada orang yang punya anggapan apa bathuk iki ra iso nemplek. Nggih. Bathuk ra iso nemplek ini bukan satu kewajiban bathuk itu kudu kelek karo lemah, itu tidak, secara langsung tidak. Sudah kita bahas, sujud itu harus berapa anggota? 7 anggota. 1, 2, 3, 4 lutut gitu, 5 kiri, 6 kanan kaki, napa tumit, napa ujung jari, 7 ujung jari kiri. 7 kan ini. Lutut itu kira-kira kudu dibolongi enggak atau ben nempel? Tidak toh? Tidak. Maka demikian pula ini kening, ini tidak harus dibolongi. Kalau umpamanya pengen pakai peci begini boleh saja, enggak apa-apa. Kalau begini ya enggak apa-apa. Betul apa-apa. Begitu pula kalau rambut menghalangi enggak apa-apa, enggak masalah. Sing penting antara kening dan hidung kemarin harus nyentuh, gitu Pak. Rokok kucoy kening karo ngingeti bolongan buri. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk kesalahan. Kemudian yang 102, menjalin menyangkul rambut kepala sewaktu sholat. Tidak seyogyanya menyangkul rambut kepala sewaktu sholat. Yang dimaksudkan dengan menyangkul adalah melipat rambut dan memasukkan ujung-ujungnya ke bagian dalam. Jadi yang terlarang ibu-ibu jenengan ibu pada sholat, terutama umpamanya ini ibu, niku digelung, digelung lah. Nalika ajeng sholat, niku malah mendongkol, napa saking jilbab kula wau. Ini termasuk kelintu. Yang benar adalah diudarke atau dimasukkan dalam pakaian. Jadi tidak disanggul sehingga apa? Sehingga ketok bedogol. Ini yang tidak diperbolehkan. Masih berapa menit? Kalau masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Berapa? 6 menit. Enten sing badhe dipuntar-muntarkan mboten? Oke, jadi ini kita tutup dulu. Pembagian dari ini. Sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan ditanyakan terkait agama, baik materi ataupun yang lain. Jika saya bisa jawab, kalau tidak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Kalau semangat kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.